Kadang sesuatu yang kita anggap cuma tanah biasa ternyata menyimpan sesuatu yang lebih tua dari yang kita kira. Di lereng Sindoro, waktu proyek pembukaan jalan kecil dimulai, warga minta kami bantu memintahkan makam lama yang kena jalur alat berat. Di awal proyek, perasaan biasa saja. Tapi setelah tanah itu dibuka, semuanya berubah. Inilah kisah nyata, kuburan yang berpindah sendiri. Ketika awal survei di lereng Sindoro. Namaku Taufik. Aku kerja di bagian pengawasan proyek jalan pedesaan. Awal tahun itu, kami dapat tugas ngebuka jalur baru di lereng Sindoro. Jalur yang katanya bisa memangkas waktu tempuh antar desa. Waktu survei awal, kami disambut warga yang ramah. Tapi ada satu hal yang langsung dibahas kepala dusun. Katanya, jalur yang kami pilih bakal melewati makam tua. Makam kecil tanpa pagar hanya ada 3 nisan batu sederhana di pinggir jalan setapak. Makam itu udah lama banget, Pak, kata kepala dusun. Dulu sempat mau dipindah, tapi gak ada yang berani. Katanya, tiap digali, tanahnya nutup lagi sendiri. Kami pikir itu cuma mitos warga desa. Akhirnya kami sepakat, sebelum alat berat masuk, kami bantu warga pindahkan makam itu ke lokasi baru di seberang jalan. Setelah survei, akhirnya kami masuk di hari awal masuk pekerjaan proyek. Hari itu panas banget. Kami pasang tenda kecil di dekat makam. 3 pekerja mulai menggali pelan-pelan. Awalnya tanahnya lembek dan mudah diangkat. Tapi di kedalaman 1 meter, sekop mereka nabrak sesuatu yang keras. Kami pikir itu batu. Tapi pas kami bersihkan lumpurnya, ternyata itu papan kayu nisan yang sudah lapuk. Anehnya, papan itu posisinya tegak miring, bukan tidur rata seperti peti. Dan yang lebih aneh lagi, di bawahnya nggak ada tulang sama sekali. Kami dengan hati-hati membersihkan lumpur itu dengan pelan. Satu pekerja kami nyelepet. Loh, ini kuburannya udah kosong, Pak. Setelah berpikir cukup lama, kami lanjut ke 2 makam lainnya. Sama, tanah lembek di atas, keras di bawah, dan lagi-lagi kosong, nggak ada tulang yang terkubur. Hanya bau aneh yang keluar, kayak tanah basah dicampur bunga layu. Ya mungkin benar kata Bapak Kepala Dusun, memang nggak ada yang dikubur di sini. Malamnya, aku nginep di pos proyek bersama 2 pekerja, Arif dan Denny. Sekitar jam 1, Denny tiba-tiba kebangun. Katanya dia dengar suara tanah digali dari arah lokasi makam lama. Denny kemudian membangunkan aku dan Arif. Kami lalu keluar dari tenda dan nyalain senter, tapi anehnya gak ada siapa-siapa di sana. Cuma tumpukan tanah bekas galian yang kayak berubah bentuk. Tadi sore gundukannya ada di kiri, tapi sekarang mulai terasa aneh, gundukan itu pindah ke sebelah kanan. Malam itu bikin terasa bulu kuduk berdiri semua. Tapi kami bertiga mencoba gak memikirkan hal yang aneh, dan kami melanjutkan tidur masuk ke tenda. Lanjut, di suasana pagi-pagi, kami semua dikagetkan. Warga desa yang datang bantu pemindahan kemarin heboh. Karena 3 nisan batu yang udah kami pindahkan ke makam baru, ternyata hilang. Kami bingung, kemana nisan itu? Padahal sore sebelumnya udah disemen. Di lokasi lama kini muncul lagi 3 batu nisan di posisi semula. Warnanya basah kayak baru ditanam semalam. Kepala dusun cuma bisa ngelus dada. Saya udah bilang Pak Taufik, makam ini nggak bisa dipindah. Beberapa tahun lalu warga juga sudah sepakat buat mindahin makam ini. Akan tetapi belum ada yang bisa mindahin.
Kepala dusun itu dengan pelan menjelaskan. Aku masih coba berpikir logis. Mungkin ada yang ngerjain malam-malam. Tapi warga bilang gak ada yang berani lewat sana setelah maghrib. Katanya sering terdengar suara tangis dari bawah tanah. Kadang juga langkah kaki di antara pepohonan pinus yang besar itu. Akhirnya, proyek kami mundur 2 hari. Tapi tekanan dari kantor tinggi banget. Jalan harus dibuka secepatnya. Gak boleh mundur lagi, dikarenakan kantor juga harus kejar target. Hari ketiga kami putuskan tetap berjalan proyeknya. Alat berat mulai bekerja. Ekskavator menurunkan bucket besar ke tanah dekat makam lama. Baru beberapa kali garuk, mesinnya langsung mati. Padahal bensin penuh. Operator memutuskan untuk turun, ngecek kabel. Tapi baik-baik aja. Pas dia mau naik lagi ke kabin, tiba-tiba dia mundur. Dan aku lihat mukanya pucat banget. Pak, ada yang ngetok dari bawah bucket. Semua dengar suara itu. 3 kali ketukan pelan. Tok, tok, tok. Kayak orang minta keluar. Warga pun mulai ikut panik. Suasana pada saat itu nggak memungkinkan, minta proyek dihentikan dulu. Tapi karena jadwal padat, kami memutuskan lanjut kerja di sisi lain. Sejak sore itu, suasana di base camp pun mulai ikut suasana menjadi aneh. Angin dari lereng turun makin dingin. Dan jam 2 malam, aku kebangun lagi karena dengar suara seretan di tanah. Kayak ada sesuatu diseret pelan-pelan dari arah atas bukit. Kupikir cuma perasaan, tapi di lain sisi Arif juga bangun mendengar suara itu. Kami berdua keluar, dan dari jarak 20 meter, kami lihat tanah di sekitar makam lama bergelombang pelan, kayak bernafas. Kami amati, tiba-tiba tanah kembali diam. Langsung kami berdua masuk ke dalam tenda dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Keesokan paginya, alat berat dipindah, tapi jejak rantai besinya hilang. Cuma bekas tanah lembek, kayak dilangkahi sesuatu yang berat dari bawah. Kami mencoba untuk lapor ke kantor. Apa tanggapan dari kantor? Tak sesuai dengan apa yang kami orang lapangan harapkan. Kami semua disuruh terusin saja, karena katanya itu cuma sugesti. Sore hari, proyek tetap jalan. Operator baru, orang luar desa, mulai gali di area makam itu lagi. Belum sampai beberapa jam kami mulai kerja, operator itu turun sambil gemetar. Saya lihat kepala, Pak, tapi bukan tengkorak, matanya kebuka. Kami semua lari ke arah lubang. Tanah masih lembek, tapi gak ada apa-apa. Cuma papan kayu lapuk dan kain putih yang udah jadi debu. Aku tak habis pikir sebenarnya apa yang terjadi dengan proyek ini. Malamnya aku mutusin tidur di rumah kepala dusun. Tapi sekitar jam 3 dini hari, dari jendela aku lihat 3 sosok berdiri di pinggir jalan proyek pas di atas titik kuburan lama. Bukan orang, tapi kayak bayangan hitam, tinggi, diam, dan tiap detik makin jelas. Bayangan itu bukan sekedar bayangan, mungkin itu adalah pesan buat pekerja proyek. Akhirnya aku mencoba tutup mata untuk tidur dan baru sadar pagi udah datang. Saat ku buka pintu rumah, bau bunga kamboja nyengat banget. Dan di tanah depan rumah, kepala dusun, ada 3 batu nisan dengan tanah basah baru digali. Pesan itu jelas banget. Kalau memang setiap pekerjaan di proyek ada yang diizinkan, ada juga yang memang gak boleh sama sekali oleh penghuninya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apa harus mengalah mencari posisi jalur lain, atau kita hentikan proyek itu? Atau mungkin kita paksakan, tapi nanti ada resikonya yang kita belum tahu bagaimana dan apa. Proyek jalan akhirnya tetap jadi dilanjutkan,
Tapi sesuai kesepakatan dari beberapa kejadian yang kami alami, antara warga dan orang kantor setelah beberapa kali pertemuan, memutuskan jalurnya dipindah 15 meter ke arah barat. Sampai sekarang, jalan lama itu masih ada bekas tanah hitam memanjang, selalu lembab meski musim kemarau. Warga bilang itu tanda dari mereka tidak mau dipindahkan, meskipun sudah kami coba memindahkannya. Dan anehnya, tiap malam Jumat di ujung jalan lama itu selalu ada lampu kecil berkedip sendiri. Padahal di sana nggak ada listrik. Kadang yang kita kira cuma cerita, ternyata pernah benar-benar terjadi. Nama dan tempat boleh saja berubah, tapi jejaknya masih ada di dunia nyata. Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini. Jangan lupa, bukan semua misteri harus kamu cari jawabannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini.